Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peminat semantik yang berbahagia, selamat datang dan selamat belajar. Saya Rasida Nur Aisyah dengan 3 digit NIM terakhir 117 dari kelas PBSI 2024C akan membagikan kumpulan PowerPoint atau PPT yang dapat dan telah digunakan sebagai bahan untuk memahami materi semantik selama 1 semester perkuliahan. Seluruh materi ini disusun dan dikembangkan oleh dosen kami, yaitu Dr. Yunis Effendri, MPD, selaku dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Pada PPT yang pertama, yaitu membahas mengenai pendahuluan, yaitu sejarah semantik, dimulai dari sejarah singkat semantik, perkembangan semantik sebagai ilmu linguistik, latar belakang munculnya semantik, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan semantik, dan yang terakhir fase perkembangan ilmu semantik. Selanjutnya pada PPT kedua yaitu membahas konsep umum semantik, dimulai dari yang pertama, konsep semantik dari segi etimologis, yang kedua hubungan signifie dan signifian dalam kajian semantik, yang ketiga konsep semantik, dan yang terakhir adalah ruang lingkup kajian semantik. Pada PPT ketiga, membahas mengenai jenis-jenis semantik. Terdapat beberapa jenis-jenis semantik, di antaranya semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik historis, semantik leksikal, semantik logika, semantik struktural, dan semantik behaviorisme. Selanjutnya pada PPT keempat yaitu mengenai penerapan semantik yang dibagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Selanjutnya pada penerapan semantik pada tataran linguistik mikro membahas yang pertama kedudukan semantik dalam kajian kebahasaan yaitu linguistik mikro, yang kedua penerapan semantik pada tataran fonologi, yang ketiga pada tataran morfologi, yang keempat pada tataran sintaksis, dan yang terakhir pada tataran wacana. Selanjutnya mengenai semantik pada bagian makrolinguistik, yaitu bentuk makna yang dikaji. Yang pertama sosiolinguistik, makna sosial, psikolinguistik, makna mental, antropolinguistik, makna kultural, neurolinguistik, makna neurologis, pragmatik, makna kontekstual, wacana, makna ideologis, dan yang terakhir linguistik kognitif, yaitu makna konseptual. Selanjutnya pada PPT kelima membahas mengenai konsep umum semantik,
Yang akan dibahas yaitu yang pertama, hubungan antara konsep, lambang, dan acuan dalam kajian semantik. Yang kedua, persamaan dan perbedaan antara informasi dan maksud dalam memahami makna. Yang ketiga, konsep makna. Dan keempat, penjelasan umum tentang aspek-aspek makna. Dan yang terakhir, penjelasan konsep masing-masing aspek-aspek makna. Selanjutnya pada PPT ke-6 membahas tentang jenis-jenis makna semantik. PPT selanjutnya yaitu membahas mengenai perubahan makna. Hal-hal yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang terjadinya perubahan makna. Yang kedua, konsep perubahan makna. Ketiga, faktor penyebab terjadinya perubahan makna. 4. Faktor kebahasaan. 5. Faktor non-kebahasaan. 4. Jenis-jenis perubahan makna yang dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, perluasan makna. Yang kedua, penyempitan makna. Yang ketiga, penghalusan makna. Yang keempat, pengasaran makna. Yang kelima, pertukaran makna. Dan yang terakhir, pergantian atau perubahan makna. Lanjut ke PPT 8 membahas mengenai hubungan makna. Jenis-jenis hubungan makna dibagi di antaranya sinonim, homonim, homofon, homograf, hiponim, hipernim, mironim, holonim, polisemi, antonim, ambiguitas, dan yang terakhir redundansi. PPT ke-9 membahas tentang prinsip hubungan makna. Yang akan dibahas yaitu prinsip hubungan makna dan implementasinya. Yang pertama, prinsip inklusi dan implementasinya. Yang kedua, prinsip bersinggungan dan implementasinya. Yang ketiga, prinsip komplementer dan implementasinya. Dan yang terakhir, prinsip tumpang tindih dan implementasinya. Yay, PPT yang terakhir, PPT ke-10 membahas mengenai komponen dan medan makna. Pokok pembahasannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, konsep medan makna. Yang kedua, konsep komponen makna. Yang ketiga, prosedur analisis komponen makna yang masih dibagi menjadi 4 bagian, dari penamaan, pemarafrasan, pendefinisian, dan pengklasifikasian. Lanjut lagi, yang keempat adalah langkah atau prosedur pendefinisian konsep. Dan yang terakhir adalah manfaat analisis komponen makna.
Itu tadi merupakan beberapa materi mengenai semantik. Selamat belajar!